Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Today, we are honored to have Mr. Agus Harimurti, Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. His Excellency, Secretary General of the Boao Forum for Asia, Mr. Zhang Jun. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. A century ago, Asia was a fragmented region, recovering from wars, colonial legacies, and economic challenges. Today, it is the world's economic engine. But the question remains, will this be the Asian century? Or will Asia's rise contribute to a century of shared global prosperity? That choice depends on what we do today, in moments like this, where dialogue must translate into real action. It is a great honor to stand before you today at the Boao Forum for Asia, an event that has become synonymous with dynamic regional cooperation. This forum brings together leaders, thinkers, and decision makers who share a common mission, building a better future. Of course, some of us might also be here for the networking, nice weather, and the good food. But let's pretend it's mostly about the mission. All humor aside, this forum has been instrumental in shaping regional cooperation. Looking back, the 6th President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, my father, attended the BFA Forum in 2005 under the theme Asia Searching for Win-Win, the New Role for Asia. That same year, Indonesia and China signed a strategic partnership agreement, ushering in a new chapter of bilateral cooperation, one that was elevated to a comprehensive strategic partnership in 2013. Today, as we discuss sustainable development in a transforming world, we build upon the foundations laid in the past. Transforming is a polite way to saying that our world is unpredictable, complex, and often quite chaotic. We face global disruptions, geopolitical tensions, economic realignments, technological upheavals, and climate change all at once. It is tempting to focus solely on crisis management, but times of uncertainty are precisely when we must think bigger, act bolder, and collaborate deeper. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Indonesia believes that sustainability is not just about surviving crisis, but about uplifting people, protecting the planet, and fostering prosperity. It is about building resilience for the long run. And resilience is like a good investment. It doesn't always yield immediate returns, but over time, it determines whether we thrive or struggle. Under the leadership of President Prabowo Subianto, Indonesia is prioritizing an integrated approach that connects infrastructure, food security, water management, and energy. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, luar biasa tadi kita melihat ya, pidato AHY ya, luar biasa ya, Menteri di Kabinet Merah Putih yang diutus ya ke China. Ya, mungkin ada pembahasan yang perlu. Nah, tentu teman-teman tadi juga beliau berpidato ya, perkenalan dalam berbahasa Inggris ya. Tadi beliau kalau nggak salah dalam artiannya membahas soal apa yang pernah sudah dibahas ya, atau perjanjian pada saat Pak SBY masih menjabat sebagai presiden dan saya adalah anak
dari SBY ya, kurang lebih seperti itu tadi ya di penyampaian tersebut. Masalah pembahasan ekonomi juga ya, geopolitik dan lain sebagainya tadi sedikit-sedikit juga saya simak gitu ya apa yang disampaikan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, ini pertanyaan netizen kita kadang-kadang agak gimana gitu ya. Nah, kalau pertanyaan netizen gitu ya, kenapa bukan Gibran yang ke sana? Karena Gibran mungkin wakil presiden gitu ya, atau kenapa bukan Gibran yang diutus ke China gitu. Saya nggak tahu juga sih sebetulnya siapa yang berkewajiban untuk ke sana, tetapi kalau misalnya kenapa bukan Gibran, pertanyaannya, jawaban saya adalah agar Indonesia tidak malu gitu, seperti itulah kira-kira. Dan mungkin itu juga banyak sekali jawaban-jawaban netizen-netizen kita gitu ya. Jadi misalnya kalau kita melihat kemampuan gaya komunikasi Gibran dengan Pak AHY, ya tentu kalau dari saya gitu ya menilai Pak AHY ya pasti jauh lebih baik cara komunikasinya dengan Gibran, baik dalam berbahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang lainnya. Ya secara pengalaman mungkin ya Pak AHY juga sudah luar biasa lah pengalamannya gitu ya. Beliau kan juga TNI dulu ya, tapi mengundurkan diri ya, pensiun dini lah lebih tepatnya ya. Nah teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Gibran berpidato, berkomunikasi dan lain seterusnya, ya tentu kalau misalnya ke China dia berpidato seperti itu, menyampaikan hal-hal penting, nanti kita khawatirnya dia menyampaikan seperti apa pada saat pidato di NU ya, para gitu ya dan lain-lain. Nanti ditanya juga yang lainnya, jawabannya ngasal gitu ya, atau kurang tepat seperti itu. Karena kita mengatakan itu ya karena kita sering sekali melihat seperti itu, dan mungkin banyak video-video yang mungkin saya upload di channel ini dan berbagai komentar-komentar teman-teman yang terus-menerus saya baca-baca dan saya lihat. Nah, jadi teman-teman, memang kita di sini mengulas bagaimana sih sebetulnya penilaian masyarakat Indonesia terhadap situasi-situasi yang terjadi pada saat ini, teman-teman. Ya, itu kalau kita lihat ya, penilaian-penilaian ini tentu sangat berarti juga menurut saya untuk disampaikan ke antar sesama kita ya. Makjulkan Gibran yang setuju like di sini. Bayangin teman-teman, makjulkan Gibran yang setuju like di sini. Yang setuju like-nya berapa nih? 831 orang yang setuju ya. Nih, lebih layak AHY jadi wapres, bro. Nah, kelihatan juga sebetulnya wibawa seorang pemimpin itu seperti apa gitu ya. Tapi memang teman-teman, nama AHY memang dulu masuk ya dalam radar cawapres ya. Entah kenapa tidak jadi. Kemarin kalau nggak salah mau dampingi Pak Prabowo kalau nggak salah gitu ya, AHY. Nah kemudian alhamdulillah Prabowo masih ada warasnya, kirim AHY, bukan si Fufu Fafa yang pelangap pelongo. Ya Pak Prabowo juga paham lah soal itu ya. Bangsa yang tidak menghormati pemimpin, tanpa Gibran Prabowo tidak bakal jadi presiden. Nah bisa-bisanya seperti ini komentarnya, tanpa Gibran ya. Kita nggak tahu juga sih sebetulnya gitu ya, tapi memang ya Pak Prabowo juga mengatakan seperti itu ya. Bukan tanpa Gibran sih, tapi kita menang karena ada dukungan dari presiden, katanya seperti itu. Bukan karena kita menang karena ada Gibran, bukan seperti itu ya, tapi karena dukungan dari presiden. Gibran datang kalau yang ngundang taman kanak-kanak Cina. Halo para pengagum dan pemuja Gibran, dimanapun Anda berada. Si Gibran masih wakilnya Pak Prabowo kan? Saya sangat kecewa, kenapa bukan si Gibran yang mewakili Pak Prabowo? Anda juga kecewa nggak? Atau Anda merasa bersyukur tidak melihat idolamu malu-maluin di luar negeri? Lihat idola malu-maluin ya, bisa aja komentar netizen seperti itu ya.
AHY calon pemimpin masa depan, cerdas, pintar, gagah, pintar berbahasa Inggris, walau pangkat mayor tapi pola pikirnya jenderal bintang 4. Bukan malah jenderal bintang 4, otak dan pikirannya kopral yang tidak beretika. Maju terus AHY, kami selalu ada di belakangmu. Jadi kelihatan dia ya, wibawa seorang pemimpin itu memang terpancarkan dari cara penyampaian kita teman-teman pada saat berpidato seperti itu ya. Kalau mungkin sesama kawan nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya, ya bercanda-bercanda juga it's okay lah gitu ya. Tapi itu akan tercerminkan ketika kita berada di suatu forum ya. Itu tercerminkan itu. Kalau kita lagi ada acara misalnya, atau lagi berpidato misalnya, itu langsung terlihat tuh. Berbeda dengan Pak Wakil Presiden kita, di acara-acara resmi saja pidatonya agak kayak jadi bahan lelucon gak sih kalau teman-teman berpikir, kayak stand up comedy gitu ya, padahal itu acara resmi loh. Jadi wibawa seorang wapres itu kayak nggak terpancar, nggak terlihat gitu ya, makanya sering sekali dihujat. Tapi yang dihujat ya netizen inilah ya. Kemudian secara tidak langsung Prabowo nggak percaya sama wakilnya, takut memalukan Indonesia di mata dunia. Ini udah settingan Prabowo udah tahu kapasitas bahasa Inggris isi otak wapresnya. Makanya kirimlah AHY. Sampai seterusnya Gibran gak bakalan dikirim ke negara-negara luar untuk menghadiri forum internasional tertentu. Pasti ini udah disetting Prabowo dari awal sebelum kemenangan saat pemilu kemarin. Wakilnya disuruh apa? Pak Prabowo punya wakil presiden, kok Mas AHY yang disuruh mewakili? Ganti aja wakilnya, Mas AHY mantap bro jadi wakil presiden. Makanya banyak orang mengatakan dimakzulkan saja gitu ya. Tapi ya apakah itu bisa? Jawabannya sih bisa-bisa aja kan wakil. Ya kalau merasa presiden itu merasa terbebankan atau apa gitu ya udah. Ataupun rakyat yang banyak yang meminta ya nggak masalah juga sebetulnya, karena wakil presiden gitu loh. Bisa diganti kapan saja kalau memang jadi beban misalnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh juga ya kita diskusikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.